A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertemuan terakhir kemarin kita sudah selesaikan kisah Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana syahidnya beliau memberikan banyak pelajaran buat kita, dan beliau menyampaikan bahwa ketika beliau kena tebas di tangannya, putus tangannya, jatuh ke Al-Quran yang beliau sedang baca, beliau katakan, sungguh setelah ini akan banyak pertumpahan darah. Nah, karena memang setelahnya nanti di kisah Sayyidina Ali pun nanti terjadi dua kubu, Pak ya, perselisihan, sehingga antara Khawarij dengan Mu'tazilah itu nanti malah saling mengkafirkan gitu ya, satu yang mendukung, satu yang enggak, sehingga pilihannya itu enggak ada ujung gitu, sampai nanti terjadi perang Siffin, kemudian ada perang Jamal. Itu beberapa peperangan yang dihadapi oleh Sayyidina Ali, yang mana di sana takbir, di sini takbir, Pak. Sebelah kanan takbir, sebelah kiri takbir, sama-sama la ilaha illallah. Itu akan kita lihat bagaimana banyaknya sahabat-sahabat meninggal. Itu semua tidak lepas peran dari orang Khawarij yang masuk gitu ya, memprovokasi kedua belah pihak. Padahal itu mereka nggak banyak, tapi karena sebab mereka yang meninggal ribuan, banyak sekali. Kita berkisah dari Sayyidina Ali, kita awali sedikit dari keturunan beliau. Masih ingat Pak kalau silsilah Nabi ini, masih ingat nggak nih? Kan kalau kita tarik dari Abdi Manaf, kemudian beliau punya anak, ada beberapa tuh, nanti ada Hashim, kemudian ada Muttalib, kemudian ada Naufal, ada Abdus Syam nanti keturunannya Muawiyah. Kemudian kalau dari Hashim, nah Hashim ini kan yang kita kisahkan di awal, beliau seorang Hashim itu apa? Orang yang ngadon kue, Pak ya, mengadon kue. Proses itu disebut dengan Hashim. Beliau ketika akan berangkat ke negeri Syam, mampir ke Madinah, punya anak. Nah, punya anak, ternyata Hashim ini ketika berangkat ke Syam meninggal di sana. Nah, anak ini lama nggak dapat kabar. Kemudian ketika dapat kabar sudah dewasa, kemudian adiknya Hashim, Muttalib ya, itu mencari kabar, ketemulah Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib ketemu ketika pulang masuk kota Mekah, karena duduk di belakang dikiranya pembantunya Muttalib. Nah, dari Abdul Muttalib beliau memiliki beberapa istri. Nah, kenapa nantinya Nabi Muhammad dipilihkan yang mengasuhnya Abu Thalib, karena Abdullah ayahnya Nabi dengan Abu Thalib itu satu ibu ya. Abdullah dengan Abu Thalib satu ibu. Adapun Abu Lahab, Abbas nanti ya, paman Nabi yang lainnya, nah itu beda ibu ya, beda ibu. Makanya Nabi Muhammad diasuh oleh saudara kandungnya ayah Nabi.
yaitu Abu Thalib. Nah, Sayyidina Ali ketika Nabi bersama dengan Abdul Muthalib, bersama dengan Abu Thalib sampai beliau, ya sampai Nabi, ya sampai nanti terjadi pemboikotan terhadap kota Mekah, paman Nabi jatuh sakit karena pemboikotan tersebut, karena kurang makanan sampai meninggal. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nah ini kita baru masuk kisah ke Sayyidina Ali. Ada satu ungkapan yang melekat pada diri Nabi, yang karena ungkapan ini oleh orang Syiah itu sering sekali dipakai landasan bahwa sebenarnya Ali ini Nabi. Ali ini Nabi. Apa landasannya? Dikatakan ketika perang Tabuk. Ya, ketika perang Tabuk, Nabi dengan pasukan rombongan besar berangkat keluar dari kota Madinah. Itu kan udah jauh ke daerah Syam sana gitu ya. Nah, ketika berangkat Nabi menunjuk, setiap kali Nabi meninggalkan kota Madinah pasti beliau menunjuk salah seorang sahabat pengganti beliau sebagai pimpinan di sana. Artinya nggak boleh ketika keluar itu lepas dari pimpinan. Jadi yang mengambil keputusannya ya pimpinan yang ditinggal tersebut. Maka Nabi menunjuk Sayyidina Ali sebagai pimpinannya. Maka dengan kalimat mulia dari lisan Nabi mengatakan, Sayyidina Ali ketika ditinggal untuk menjadi, awalnya Sayyidina Ali itu menolaknya dengan bahasa, apakah aku nggak diikut sertakan, apakah aku suruh jaga nenek-nenek, anak-anak kecil ini di sini. Sedang bagi seorang satria, Pak ya, bagi seorang satria peperangan itu adalah kebanggaan. Benar Pak Bram ya? Gimana Pak Bram? Tentara yang duduk di kantor sama yang turun di medan perang, mana kebanggaannya Pak? Ya, walaupun yang turun medan perang resikonya ya nyawa, walaupun yang di kantor, wah aman saya ini. Tapi pasti yang di lapangan punya punya kedudukan tinggi lah ya, lebih ya, begitulah Ali, karena beliau dengan berkumpul seluruh apa yang ada pada Sayyidina Umar ada di Sayyidina Ali. Apa yang ada di Sayyidina Umar? Secara fisik gagah, pinter dalam berperang, cerdas, orang apalagi bijaksana, keras. Sayyidina Ali memiliki semua sifat yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, berkumpul pada Sayyidina Ali. Maka Nabi mengatakan ketika akan meninggalkan kota Madinah dan memberikan pucuk pimpinannya kepada Sayyidina Ali, beliau katakan, ama tardo an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nubuwata ba'di. Apakah engkau wahai Ali tidak ridho jika kedudukanmu di sampingku adalah seperti kedudukan Harun dengan Musa? Yang membedakannya hanyalah kalau Musa meninggal, Musa ya, Harun yang jadi nabi. Adapun kamu nggak jadi nabi. Yang membedakan di situ aja. Tapi kedudukanmu denganku itu seperti kedudukan Harun dengan Musa. Nah, karena dalil ini dibaca setengah-setengah Pak. Nggak baca lagi illa annahu la nubuwata ba'di. Nggak baca lagi itu mereka. Cuma kamu itu posisi sebagaimana Harun dengan Musa. Oh, berarti Ali ini nabi ini. Nah, itulah alas dalil-dalil mereka lah gitu ya. Nah, kita hati-hati yang nggak paham diambil dalil sepotong-sepotong, nanti kita iya aja. Nah, hati-hati. Baik. Beliau disebutkan bahwasanya ia adalah singa para pahlawan yang hidup dengan hati dan anggota badannya untuk Allah. Selain ada Hamzah ya sebagai singa Allah, Ali pun mendapatkan gelar sedemikian sebagai singanya Allah.
sahabat-sahabat Nabi itu semuanya hampir mahir dalam berperang, Pak. Ya, mahir dalam berperang. Namun memang yang diberikan pucuk pimpinan dalam setiap peperangan itu pasti Nabi berdasarkan wahyu, bukan sembarang tunjuk. Nah, Sayyidina Ali sendiri dalam setiap peperangan beliau ikut. Dalam perang Uhud beliau jadi tameng, ya, bersama Tolhah dan para sahabat-sahabat, Zubair bin Awam dengan Khalid terakhir kan, Zubair bin Awam. Ketika perang Badar, Ali paling depan. Dengan perang-perang yang lainnya selalu ikut serta. Ya, sehingga Sayyidina Ali disebutkan dengan singa Allah. Kalau udah Sayyidina Ali masuk tengah-tengah peperangan, nah, itu udah disegani. Ya, jadi punya kemuliaannya masing-masing. Kalau Zubair bin Awam didengar namanya oleh pasukan Persia, apa katanya? Siapa itu yang di depan? Zubair bin Awam. Siapa itu yang bawa apa? Tombak warna kuning di belakang. Zubair bin Awam. Oh, kalau dia datang udah kita mundur aja. Nggak usah berurusan dengan orang itu. Pasti kita kalah. Nah, Sayyidina Ali pun beliau memiliki kemuliaan seperti itu, ditakuti oleh lawan. Ya, selain dengan kecerdasannya. Dan Sayyidina Ali terkenal dengan babul ilmi. Ya, ketika kita merujuk tentang ilmu, maka Nabi mengatakannya apa? Alilah pintunya. Ya, lewat Sayyidina Alilah pintu ilmu. Bagaimana tidak? Beliau sudah hidup dengan Nabi sejak umur 6 tahun. Dia masih kecil sekali, Pak. Masih kecil diangkat oleh Nabi. Kenapa Sayyidina Nabi mengangkat Ali tinggal bersama beliau? Karena Abu Thalib memiliki banyak anak, Pak, tapi orangnya pas-pasan. Nabi sebagai balas jasa, dulu beliau pernah diasuh oleh pamannya, maka beliau ambil anaknya Abu Thalib untuk meringankan bebannya. Maka Sayyidina Ali tinggal bersama dengan Nabi. Makanya kenapa kalau sahabat-sahabat yang lain apa? Radhiyallahu anhu. Semuanya radhiyallahu anhu. Tapi kalau Sayyidina Ali karramallahu wajha, sebutkan oleh para ulama, kenapa? Karena dari kecil wajahnya tidak pernah sujud kepada berhala. Karena dari kecil sudah diasuh oleh Nabi. Nah, kalau Bapak lihat yang sahabat yang lain pasti radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Kalau Ali karramallahu wajah, muka yang mulia gitu ya, wajah yang mulia. Dan ketika Ali berumur 10 tahun, Sayyidina Ali umur 10 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul. Maka orang yang pertama sekali didakwahi Nabi adalah istri beliau, Sayyidah Khadijah. Maka pada satu hari ketika Nabi sedang sholat dengan Sayyidah Khadijah, Ali melihat, karena kan tinggal di serumah, Pak. Ditanya oleh Ali, apa yang kau lakukan? Gitu. Ya. Kemudian kata Nabi bahwasanya aku telah diutus oleh Allah sebagai Rasulnya. Itu agama yang dipilih oleh Allah, sebagai Rasul untuk agama yang dipilih oleh Allah. Kemudian Nabi mengajak Ali, maukah engkau masuk? Ini umur anak 10 tahun, Pak, ya. Nanti kita coba bayangkan dengan anak kita umur 10 tahun hari ini, Pak. Diskusinya gimana tuh? Nyambung nggak kira-kira? Ya. Nabi berdiskusi dengan Ali yang masih umur 10 tahun, wahai Ali, maukah engkau masuk agama Islam? Agama yang sedang aku bawa ini, yang sedang aku ajarkan. Apa kata? Kalau anak-anak kita hari ini kalau diajak diskusi begitu umur 10 tahun, Pak, kelas berapa tuh? 3 SD. Kelas 3. Anak 3 kelas 3. Nak sini, Nak. Yuk kita belajar tentang agama. Sayyidina Ali karena dididik oleh orang mulia, apa jawabannya? Wahai Muhammad, wahai Muhammad, itu dipanggil Muhammad gitu ya. Ya,
tunggu, kasih aku waktu, aku akan diskusi dulu. Untuk yang perkara seperti ini aku nggak bisa jawab sendiri, aku harus berdiskusi dengan orang tuaku. Kata Nabi, kalau kamu ingin berdiskusi dengan orang tuamu nggak usah, karena agama ini baru, aku khawatir nanti akan perkaranya membesar gitu. Karena kan Nabi belum diperintahkan untuk dakwah terang-terangan. Maka malam itu Sayyidina Ali ngelamun, Pak. Jadi semalaman dia memikirin, gimana nih, ikut nggak? Diskusi sama ayah nggak boleh. Aku yang harus memutuskan sendiri. Malam itu bolak-balik lah, memutuskan ini ikut atau nggak, ikut atau nggak. Kemudian besok paginya barulah Ali bertemu lagi dengan Rasulullah, wahai Muhammad, aku ikut dengan agamamu. Anak 10 tahun bagaimana memutuskan dirinya untuk memeluk agama Islam. Ya. Maka dari sejak itu Sayyidina Ali sudah ikut terus dengan Rasulullah. Ya, semua wahyu-wahyu yang Rasul dapat pasti orang yang pertama tahu siapa? Sayyidina Ali, termasuk orang-orang yang pertama tahu. Ya, hafal betul beliau. Ya, wahyu yang turun. Kemudian bahkan disebutkan dalam sirah, Sayyidina Ali ini setiap kali mendapatkan wahyu yang berbicara tentang surga, dia merasakan seolah-olah surga itu di depan matanya. Jadi Sayyidina Ali tiap kali Nabi menyampaikan wahyu-wahyu yang baru turun, tiap kali berbicara tentang surga, seakan-akan wahyu tersebut menjelma bentuk gitu, ada terlihat seakan-akan di depannya. Ya, surga itu di depan matanya, hampir-hampir saja dia menjulurkan tangan kanannya untuk memetik keindahan dan buah anggur yang ada di surga. Ini kalau kita baca Quran berbicara tentang surga, yang terbayang apa, Pak? Bidadari ya. Keindahannya. Nah, dan setiap kali turun ayat tentang neraka, Sayyidina Ali itu gemeteran, ketakutan. Seakan-akan neraka itu ada di depannya. Nah, maka ini menjadi bagian dari sunnah kita kalau baca ayat Al-Quran, kalau bicara tentang neraka ya ada perasaan takut gitu. Kalau berbicara surga ada perasaan bahagia. Akulah nanti salah satu yang masuk ke situ, ke surga. Kalau neraka, ya Allah. Makanya tiap kali ayat tentang neraka kita mohon ampunan, mohon dijaga oleh Allah supaya tidak terjerumus masuk ke dalam neraka. Dan Sayyidina Ali bersama dengan Rasulullah setiap kali masuk waktu sholat, karena kan nggak bisa sholat sembarangan, Pak. Jadi setiap kali masuk waktu sholat mereka berdua itu pergi, Pak. Nabi dengan Sayyidina Ali ngajak ke satu bukit gitu ya, udah nggak terlihat oleh orang, mereka melaksanakan sholat di sana. Sholat ini sebelum perintah sholat yang sebagaimana kita sholat sekarang, Pak. Ya, sebelum Isra Mi'raj udah ada perintah sholat, tapi belum seperti yang sekarang kita laksanakan. Nah, selesai melaksanakan sholat di sana menjelang sore baru balik. Paman ayahnya Sayyidina Ali, Abu Thalib, setiap kali melihat itu apa ya, ngapain mereka tiap hari ke bukit gitu ya, melihat sesuatu yang janggal. Akhirnya satu hari diikutin oleh pamannya. Setelah diikutin, tahulah bahwa mereka ternyata di sana melaksanakan sholat. Maka bertanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Setelah bertanya, keponakanku, agama apa yang kau anut itu? Kan nanya gitu ya. Ini kan karena agama yang mereka tahu, Abu Thalib taunya agama itu nyembah berhala, walaupun mereka yakin sebenarnya mereka itu beriman sebagaimana Nabi Ibrahim, ingin melaksanakan ibadah sebagaimana Nabi Ibrahim. Tapi karena zamannya sudah putus, banyak
pengetahuan tentang bagaimana cara beribadah itu sudah nggak paham. Jadi rujukan mereka apa? Ngikut-ngikut orang Persia. Orang Persia mereka nyembah pendahulu mereka yang mereka muliakan, dibikinin patung, disembah. Jadi mereka ngikut caranya seperti itu, salah caranya gitu ya. Maka Abu Thalib nanya, ini kok aneh cara sholatnya gitu, nggak sama seperti kami sholat. Agama apa ini wahai Muhammad? Maka Nabi menjawab, pamanku ini adalah agama Allah, agama malaikatnya, agama Rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim. Ya, karena kalau mereka disampaikan Ibrahim, tahu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi melanjutkan, Allah mengutusku dengannya kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian beliau meminta kepada pamannya, wahai pamanku, engkau adalah orang yang paling pantas bagiku untuk memberikan nasihat kepadanya, mengajaknya kepada hidayah. Engkaulah orang yang paling pantas untuk menjawab seruanku dan mendukungku atasnya. Karena sejak meninggalnya kakek Nabi Abdul Muttalib sebagai pimpinan Quraisy, maka yang dinobatkan sebagai penggantinya adalah Abu Thalib. Nabi berharap Abu Thalib masuk Islam nih. Sehingga kalau Abu Thalib masuk Islam pada zaman itu bagaimana Pak? Kalau pimpinannya masuk Islam, maka yang bawahnya ikut semuanya. Ya, namun Abu Thalib mengatakan, keponakanku, aku tidak kuasa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka lakukan selama ini, tetapi tidak akan ada apapun yang tidak kamu sukai yang akan menimpamu selagi aku masih hidup. Ini sebuah pernyataan dari Abu Thalib bahwa beliau akan jadi bentengnya, tamengnya Rasulullah. Selama aku masih hidup, nggak ada satupun yang akan menyakitimu. Ya, para ulama menyebutkan seperti ini. Abu Thalib itu enggan masuk Islam karena ada satu keyakinan, suatu kondisi di mana bagi mereka itu meninggalkan agama nenek moyang itu hina gitu Pak. Ya, merasa terhina. Makanya Abu Thalib meyakini kebenaran Nabi Muhammad, tapi masih ada gengsi, tapi nggak bisa ngikut nih. Nanti bagaimana aku dengan sukuku gitu ya, dengan bawahan-bawahan yang lainnya. Makanya Abu Thalib sampai meninggal pun tidak mengucapkan syahadat. Padahal secara nalurinya meyakini kebenaran Nabi Muhammad, nggak ada sedikit pun beliau menyalahkan. Buktinya apa? Pasang badan. Ya, semua yang ingin mencoba menyakiti Nabi selalu berhadapan dengan Abu Thalib. Ketika Abu Jahal masih hidup itu kan orang yang disegani juga di Quraisy, tapi nggak bisa nyentuh Nabi karena ada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib melihat anaknya Ali sudah masuk Islam, dinasihatin Ali oleh Abu Thalib. Apa nasihatnya? Wahai Ali, Muhammad itu tidak mengajakmu kecuali kepada kebaikan, maka ikutilah terus, jangan pernah berpisah darinya. Nah, itu Pak nasihat beliau. Beliau nggak mau masuk Islam, tapi kepada anaknya menasihati yang dibawa oleh Nabi itu semuanya baik. Ya, jangan sampai engkau pisah diri atau memisahkan diri dengan Nabi Muhammad. Kemudian di antara kelebihan Sayyidina Ali adalah pertama, beliau diberi daya ingat yang luar biasa. Itu tadi kecerdasan Pak ya. Setiap kali beliau mendapatkan pelajaran dari Nabi, pasti beliau hafal, pasti beliau ingat terus. Kemudian akal yang terbuka, wawasannya luas. Kemudian kecerdasan yang jarang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Laki-laki sahabat Nabi yang cerdas itu Ali, Sayyidina Ali.
perempuan yang cerdas itu adalah Aisyah, ya, istri Nabi, ya, di antara yang lainnya sahabiat yang lainnya, maka perempuan yang paling cerdas itu adalah Aisyah. Adapun laki-laki yang paling cerdas Sayyidina Ali. Kecerdasan yang jarang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya, keberanian yang tiada tara, dari kecil udah berani, ya. Dan kekuatan yang tiada banding, karena memang keturunan pimpinan, ya, keturunan raja, cucunya raja, orang-orang hebat, ya. Kemudian Ali terbiasa hidup seperti kehidupan Nabi dalam zuhudnya. Nabi walaupun istri beliau memiliki banyak harta, tapi kehidupannya tidak berlebihan. Kan kalau dalam pernikahan Nabi itu kan Sayyidina Khadijah itu apa? Memiliki harta setengah dari penduduk. Hartanya dia kalau dikumpulin penduduk Madinah, beberapa orang yang masih banyak hartanya Khadijah. Orang kaya raya, saudagar kaya raya. Perempuan sukses, Pak. Kalau hari ini itu bilangnya apa? Apa perempuan-perempuan yang sosialita atau apa itu? Tapi ini sosialita beneran, Pak, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Benar-benar kaya beliau. Ya, buktinya ketika Nabi membawa dagangan ke Syam, punya Khadijah, berapa ribu onta, berapa ratus kafilah, ya, banyak sekali. Kemudian Sayyidina Ali juga adalah orang yang begitu sederhana, karena mengikuti Nabi, kan Nabi sederhana. Kebersihan hatinya, rasa takutnya kepada Allah, ketegasannya dalam kebenaran. Nah, nanti ketika terjadi perbedaan permintaan, Pak, ya, antara Khawarij minta supaya yang membunuh Sayyidina Utsman harus diadili gitu ya. Harus diqisas. Ya, sedangkan Sayyidina Ali enggak diqisas dulu. Pokoknya beliau mengambil sebuah pendapat yang bertentangan. Oleh orang Khawarij menganggap bahwa Ali ini murtad nih. Kenapa? Karena tidak menjalankan perintah syariat. Karena syariat yang membunuh harus diqisas. Terjadi nanti perang itu, dan beliau tegas, lawan ya lawan. Kemudian Sayyidina Ali juga memiliki apa yang dimiliki oleh Umar, yaitu berupa ketegasan, keteguhan, sikap keras, orangnya keras juga, dan ketegarannya dalam kebenaran, kecepatannya mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan, keberaniannya menghadapi kebatilan dan orang-orang yang tanpa basa-basi dan pura-pura. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah ketika naik ke bukit Hira bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha dan Zubair, lalu sebuah batu besar berguncang, maka Nabi bersabda, "Isda fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun." Tenanglah, di atasmu hanyalah seorang nabi atau siddiq. Siddiq berarti siapa, Pak? Abu Bakar. Atau syahid, atau orang-orang yang mati syahid. Artinya apa? Nabi, Abu Bakar, yang lainnya, yang disebutin lainnya berarti mati syahid. Berarti ada siapa di situ? Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, dan semua, dan Tolha, dan semuanya nanti benar-benar syahid. Berarti termasuk Ali juga syahid, nanti dibunuh oleh Ali kan difitnah, apa ya? Karena fitnah besar antara, bukan Muawiyahnya yang fitnah, ada orang-orang Yahudi, orang Khawarij juga kalau nggak salah, itu yang nanti menfitnah beliau, ya, sehingga terjadi pembunuhan terhadap beliau. Kemudian
riwayat dari Ali bin Abi Thalib dari beliau sendiri bahwa Rasul mengutusku ke Yaman. Maka aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau mengutusku kepada suatu kaum yang lebih tua daripada aku, agar aku memutuskan perkara di antara mereka. Maka Nabi bersabda, idhab fa innallaha ta'ala sayuthayyibu lisanaka wa yahdi qalbak. Pergilah wahai Ali, karena sesungguhnya Allah akan meneguhkan lisanmu dan membimbing hatimu. Ini ketika Nabi minta Ali untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Yaman. Ya. Kemudian lainnya bahwa Nabi pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Ini ketika masih hidup, Nabi sudah menjaminkan bagi mereka surga. Wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zubair bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ini satu hadis yang menyebutkan langsung 10 nama sahabat yang Nabi jamin masuk surga, yang kita sering masyhur kenal dengan apa? Al-Mubashiruna, Al-Ashratu Al-Mubashiruna fil Jannah. 10 orang yang dalam satu redaksi hadis Nabi sebutkan mereka pasti masuk surga. Karena nanti ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan sebagaimana Aisyah fil Jannah gitu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi hadisnya berbeda. Yang dalam satu redaksi langsung disebut 10 orang. Inilah di sini hadisnya. Kemudian ketika dari Habsyi bin Junadah As-Saluli bahwa berkata, dalam haji wada dia berkata, Rasulullah bersabda, Aliyun minni wa ana min Ali. Ali itu bagian dariku dan aku bagian dari Ali. Wala yuaddi anni illa ana au aliyun. Maka tidak ada yang menunaikan untukku selain aku sendiri atau Ali. Artinya Nabi menyebutkan keutamaan Sayyidina Ali terhadap diri beliau sendiri. Karena kenapa begitu dekatnya Ali dengan Rasul? Selain beliau itu ya diurus dari kecil, dan juga beliau anak pamannya sendiri, yang memang dari keluarganya sendiri masih. Kemudian ketika ayahnya Abu Thalib meninggal setelah pemboikotan, Pak ya, itu setelah pemboikotan selesai, Abu Thalib meninggal, Ali lapor kepada Nabi. Kata Rasulullah, kata Nabi, ketika Abu Thalib wafat, aku menghadap kepada Nabi, aku berkata, pamanmu yang sepuh itu telah meninggal. Maksudnya Abu Thalib sudah meninggal. Nabi bersabda, kuburkanlah dia, kemudian jangan melakukan apapun sebelum engkau datang kepadaku. Kemudian Ali berkata, maka aku menguburkannya, kemudian aku datang kepada Nabi. Nabi bersabda, mandilah dan jangan melakukan apapun sebelum engkau datang kepadaku. Di sini nanti menjadi kesunnahan, Pak ya. Setiap kali kita selesai mengurusin jenazah disunnahkan mandi. Nah, ini asal, ini dalilnya, ya. Kenapa selesai kita ngurusin jenazah mandi? Karena Sayyidina Ali selesai ngurusin jenazah ayahnya, beliau mandi. Kemudian, dan janganlah engkau melakukan apapun sebelum engkau datang kepadaku. Ali berkata, lalu aku mandi, kemudian aku datang kepadanya. Lalu beliau berdoa untukku dengan doa-doa yang mengembirakanku, melebihi kegembiraanku terhadap unta-unta merah dan unta-unta hitam. Pada zaman itu, untuk menunjukkan sesuatu kemewahan itu adalah dengan unta merah. Unta merah kalau kita hari ini itu apa, Pak? Ferrari, Pak. Lamborghini. Apalagi? Apa?
sampai susah nyebutinnya. Nah, jadi menunjukkan sebuah kemewahan itu seperti itu. Ya, karena memang nggak tahu harga unta merah berapa hari ini. Ya mahal lah intinya gitu ya. Kemudian dalam dari hadis yang diriwayatkan dari Zir radhiyallahu anhu bahwa demi zat yang menumbuhkan biji-bijian dan menghidupkan manusia, ini adalah pesan Nabi kepadaku, tidak mencintaiku kecuali orang mukmin dan tidak membenciku kecuali orang munafik. Nah, ini menunjukkan apa? Artinya apa? Ketika seorang mencintai Nabi, pasti dia udah dipastikan dia seorang mukmin. Yang membenci Nabi pasti orang munafik. Begitupun terhadap Sayyidina Ali gitu. Kenapa? Karena Ali bagian dariku. Kalau orang yang mencintai Ali berarti dia mukmin. Tapi kalau ada orang yang membenci Ali, dipastikan dia adalah orang munafik. Banyak nggak Pak yang membenci Sayyidina Ali? Banyak Pak. Ya, banyak nanti. Dari kisah fitnah ya, lagi karena fitnah bahwa Sayyidina Ali itu melindungi yang membunuh Utsman. Sehingga nanti kan terjadi perselisihan antara Aisyah dengan Ali, istri Nabi dengan Ali. Terjadi perselisihan, perang Jamal nanti. Ya, ada perang Jamal. Kemudian dalam sebuah riwayat, dalam kisah yang berikutnya adalah, kita tutup malam ini dengan kisah ini. Maka Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah. Karena Fatimah ini tidak memiliki pembantu sampai tangannya ini karena ngurusin dapur Pak ya. Coba lihat Pak, yang istrinya nggak punya pembantu Pak, sesekali pegang tangannya Pak. Kalaupun dia poles bagaimanapun pasti kasar. Kalau ada pembantu mulus, ya wajar, nggak pernah pegang ulekan, nggak pernah pegang penggorengan, ya. Maka kalau yang nggak ada pembantu, jangan berharap istrinya tangannya mulus Pak, pasti kasar Pak. Ya, tapi itu isinya apa? Pahala semua Pak. Ya, pahala semuanya. Nah, maka Ali melihat ini anak Nabi loh, masa dia harus capek-capek begini gitu ya. Maka Sayyidina Ali mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, bahwa ayahmu baru saja mendapatkan budak. Maksudnya Nabi habis selesai perang dapat ghanimah, budak, ada beberapa budak gitu ya. Datanglah engkau kepadanya, mintalah budak itu supaya bisa membantumu pekerjaan di dapur, meringankan bebanmu. Maka datanglah mendengar nasihat masukan dari suaminya. Datang Fatimah ke rumah Nabi. Pas datang ke rumah Nabi nggak ada Nabi, yang ada Aisyah. Ya sudah, akhirnya Fatimah cerita kepada Aisyah, wahai Aisyah, begini. Nah, Nabi pulang, Aisyah menyampaikan. Nah, setelah disampaikan, udah malam nih. Sayyidina Ali dengan Fatimah udah tidur. Maksudnya udah golek-golekan lah di kasur gitu. Udah mau tidur. Datang Nabi ngetok pintu. Wahai Fatimah. Masuk Nabi, masuk ke dalam rumah. Sayyidina Ali yang kan Nabi datang lagi tidur, ya bangun kan. Kata Nabi apa? Udah tidur aja. Jangan bangun. Jangan rubah posisimu. Duduklah Nabi di antara Sayyidah Fatimah dengan tidur selonjor gitu Pak ya. Duduk antara dua kaki itu beliau. Dan mereka kata Nabi, jangan bangun, dah tiduran aja. Sampaikanlah oleh Nabi, aku telah mendengar keluhanmu permintaanmu kepada Aisyah. Kemudian kata Nabi, wahai Fatimah, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu yang engkau harapkan untuk membantu meringankan pekerjaan rumah tanggamu? Maka kata Nabi, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani. Mau enggak kalian berdua aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Idza akhastuma madaji'akuma tukabbirani arba'an wa thalathin. Apabila engkau akan hendak tidur Pak ya, madaji'akuma, ketika kalian hendak tidur, maka bertakbirlah sebanyak 34 kali.
wa tusabbihani thalathan wa thalathin, dan engkau bertasbih sebanyak 33 kali, wa tahmadani thalathan wa thalathin, dan tahmid sebanyak 33 kali. Fahuwa khairul lakuma min khadimin, maka sungguh itu jauh lebih baik bagi kalian dibandingkan budak yang kalian minta tadi. Nah, makanya yang kita baca selesai sholat, Pak. Nah, tapi sebenarnya sunnahnya itu bukan hanya di situ saja. Mau tidur sempat nggak Pak kira-kira sama istri zikir dulu kita? Udah pernah, Pak? Kalau belum amalin. Kalau belum berarti amalin. Udah tua-tua ini masa, udah amalin aja. Ya, amalin. Kalau sendiri ya. Baik Bapak semuanya, Bapak jemaah yang saya muliakan, insya Allah mungkin untuk sirah sebelum Ramadan kita cukupkan dulu di sini Pak ya, malam ini sampai di kisah Sayyidina Ali. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali setelah Idul Fitri insya Allah, atau nanti kalau di Ramadan ada acara momen tertentu kita bikin khusus halqah sirah nabawiyah, itu mah beda lagi nanti ceritanya ya, kita atur kembali. Tapi yang pasti kisah yang rutin kita lakukan ini kita lanjut nanti setelah Idul Fitri. Mohon maaf atas segala kekurangannya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.